kepada Bapak Ibu semua. Dan pertama-tama mungkin saya ucapkan salam cinta untuk Bapak Ibu semua. Ya, karena sungguh luar biasa saya dikasih kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua, dan juga bersama profesor kita sebenarnya Ibu Ice yang sudah luar biasa gitu ya, menjadi seorang pendidik yang 30 tahun. Ya, sebenarnya saya sama juga 30 tahun, tapi saya sebagai guru, sebagai siswa, kalau dia sebagai guru gitu. Ya, jadi mungkin inilah kesempatan juga, kita tadi sudah dengarkan pemaparan dari dua pakar kita yang terdahulu. Biasanya kalau yang terakhir itu cukup melengkapi atau cukup menutup ya, seperti itu. Baik, sedikit mungkin tadi saya dikenalkan sebagai seorang tenaga staf ahli ya, di Komisi 10 untuk anggota DPR RI Komisi 10. Tetapi pada prinsipnya sebenarnya saya juga sama seperti Bapak Ibu semua, adalah sebagai seorang yang katanya guru gitu. Karena saya juga belum yakin apakah memang yang saya sudah jalankan selama ini sudah bisa dianggap sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru. Baik, kalau kita, mohon maaf nih, slide-nya tadi sudah dikirim ke panitia tapi nggak bisa dibuka gitu. Jadi mungkin saya akan menyampaikan saja beberapa hal pokok yang perlu mungkin kita diskusikan. Baik, kalau melihat dari dinamika yang terjadi tentang pembahasan kurikulum yang sejak awal itu disampaikan oleh pemerintah, bahwa Kemendiknas menganggap kurikulum yang ada saat ini memang sudah disampaikan tadi, ada beberapa hal pokok yang menjadi acuan dari beberapa survei lembaga internasional, kemudian ranking-ranking kita yang ada di dunia internasional. Kalau diukur dari nilai math, science itu sangat-sangat terbelakang. Kemudian juga pemerintah beralasan bahwa pengembangan kurikulum ini sebagai upaya untuk menyesuaikan kurikulum dengan kondisi yang terkini. Tadi saya tidak akan menjelaskan lebih jauh tentang ini karena memang sudah dijelaskan kedua pembicara kita yang sebelumnya. Tetapi ada hal yang mungkin Bapak Ibu juga perlu kita share di sini, bahwa ternyata keinginan baik pemerintah itu memang tidak cukup hanya sebatas pemaparan ataupun sebatas sosialisasi yang kalau kita dengarkan dari kata Bu Ice, kita bisa pulang setelah mendengarkan gitu. Tetapi kondisi kita yang menghadapi itu di lapangan memang akan sangat-sangat berat tentunya. Nah, sebenarnya yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, satu hal untuk kita, harusnya ada dan tidak adanya kurikulum itu berubah atau tidak. Kalau sebagai seorang pendidik, menurut hemat saya adalah harusnya kita tetap saja untuk terus berubah, memperbaiki kompetensi kita, memperbaiki wawasan keilmuan kita. Karena kalau kita berpikir bahwa kurikulum ini adalah sebagai salah satu momok yang sangat menakutkan, saya pikir tidak juga. Kenapa? Apakah kurikulum ini berubah atau tidak, kemudian kita lantas berhenti untuk mengajar? Tidak ya? Nah, persoalannya kita berbicara di sini, kalau Kemendiknas tetap akan melaksanakan kurikulum di 2013 ini, apa yang kita harus lakukan? Tetap juga kan kita akan mengajar. Iya. Sejak awal saya diceritakan oleh guru-guru saya bahwa sebenarnya ada patron dalam pendidikan itu yang saya pikir ya mungkin inilah cara kita memaknai bahwa pendidikan itu harusnya benar-benar mampu menghasilkan anak didik kita yang berkualitas. Ya, saat itu saya diajarkan bahwa cara meminum kopi itu sebenarnya kalau sesuai dengan standar operasional prosedurnya, yang pertama bagaimana Bapak Ibu? Cara minum kopi, yang pertama kopinya dulu kita makan, ya.
kemudian gulanya kita punya, dan yang ketiga kemudian airnya kita minum. Secara proses benar nggak Bapak Ibu? Secara operasional prosedur harusnya boleh, ada manual books, iya kan? Tetapi dalam proses di lapangannya nggak boleh seperti itu. Iya. Jadi kalau misalkan kita ingin meminum kopi, berarti kita harus menyeduhnya terlebih dahulu. Nah inilah mungkin satu hal yang kalau dibilang titik lemah dari adanya manual handbook itu, tidak jaminan seseorang akan mampu melaksanakan itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi bagaimana para anggota legislatif kita, anggota dewan kita di Komisi 10, sungguh sangat-sangat terjadi perdebatan yang sangat-sangat alot ya. Bagaimana bahwa pendidikan ini benar-benar harus mampu menghasilkan anak-anak yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti. Kalau amanat Undang-Undang Dasar 1945 jelas mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian diturunkan lagi di dalam Undang-Undang Sisdiknas, jelas bahwa yang ingin dihasilkan adalah akhlak mulia dan budi pekerti. Tapi ada yang kita lupa Bapak Ibu. Kita lupa bahwa tujuan itu bukan untuk anak siswa kita saja, tetapi tujuan pendidikan itu harusnya untuk seluruh stakeholder pendidikan. Jadi persoalan yang akan kita hadapi adalah kalau tujuan pendidikan itu akan kita sampaikan kepada anak didik kita, tentunya kita sebagai guru, sebagai pendidik harus dong juga ikut dalam tujuan itu. Ya karena kita terkadang, mohon maaf, kita salah mempersepsikan antara proses kita dan tujuan kita. Dimana kalau proses, kita sudah terkadang menganggap proses itu sebagai tujuan, tetapi ketika tujuan itu yang sebenarnya justru malah kita kesampingkan. Apa yang saya maksudkan adalah bahwa mendidik anak generasi kita yang menjadi generasi yang berkualitas, siswa yang berkualitas, tentu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana dari pengelola sekolahnya, dari pemerintahnya, dari kepala sekolahnya, dari gurunya, dari orang tuanya, dari siswanya, semua menjadi satu kesatuan proses yang perlu mendapatkan perhatian agar kita mampu berjalan pada proses pendidikan itu. Nah, untuk itulah dari sekian banyak fraksi yang ada di DPR, menurut pengamatan kami dalam pembahasan-pembahasan itu, sebenarnya pada umumnya mayoritas mendukung adanya pengembangan kurikulum, mendukung adanya pengembangan kurikulum. Tetapi perlu dipahami, ya, kalau pendidikan kurikulum itu dibangun untuk peserta didik kita lebih banyak menghasilkan karakter yang baik, ya. Pada hakikatnya sebenarnya yang menjadi pertanyaan sekarang adalah 3 hal poin penting yang disampaikan kepada pemerintah. Alasan-alasan kenapa mendukung ataupun tidak itu tidak jadi persoalan. Yang jadi persoalan adalah kalaupun akhirnya kurikulum ini tetap dilaksanakan, maka apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik, ya? Kalau tadi sudah dibahas masalah kontennya. Kemudian mungkin tadi belum dibahas masalah perubahan anggaran kurikulum yang berubah-ubah, yang sejak awal 600 miliar sampai 2,4 triliun. Ya, kemudian juga tingkat kesiapan buku dan guru. Tinggal pertanyaannya sekarang adalah, mampukah kita sebagai pendidik mempunyai strategi yang tepat untuk bisa beradaptasi nantinya kalau kurikulum ini berubah ataupun tidak. Itu yang jadi persoalan penting. Makanya saya sangat senang sekali ketika bisa bersama Bapak Ibu semua, karena tujuan pendidikan itu kan sebenarnya sudah sangat jelas. Kita sebagai pendidik hampir mayoritas semua, bahkan semua ya, saya katakan, mungkin beda istilah. Kalau di Muslim ada yang namanya ustadz, dia dipanggil guru, pendidik juga.
Kalau yang Kristen misalkan ada pendeta, dia juga pendidik, atau rahib, dia juga pendidik. Maka pendidikan itu sebenarnya menuntut kepada semua umat manusia. Mungkin seperti itu menurut saya, bahwa tugas kita sebagai seorang manusia adalah mendidik atau dididik. Nah, tentunya tujuan ini akan bisa berhasil kalau kita mampu mengedepankan tujuan itu sebelum proses-proses yang kita lakukan sebelumnya. Ya, jadi 3 hal inilah yang tadi mungkin saya sampaikan, bahwa ketika kita menjadi seorang pendidik, maka kita tidak perlu ragu ada atau tidaknya seorang perubahan kurikulum, karena kurikulum hanya satu bagian saja sebenarnya dari sistem pendidikan kita. Ya, kalau kita mau kaji lebih jauh lagi masalah undang-undang Sisdiknas. Jadi ada persoalan kemarin ketika ada pembahasan masalah undang-undang Sisdiknas oleh Kementerian Pendidikan, itu dijelaskan bahwa pendidikan undang-undang Sisdiknas itu menuntut adanya pengembangan kurikulum, betul. Tetapi ternyata tanpa disadari, pengembangan kurikulum yang diatur dalam Sisdiknas itu sebenarnya adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan, KTSP. Ya, sedangkan pemerintah ingin menjadikan kurikulum KBK di 2004 itu menjadi kurikulum tematik integratif tahun 2013 ini. Terlepas dari itu semua, sekarang persoalannya adalah menurut saya kita tidak perlu memperdebatkan apakah nanti kurikulum itu akan dilaksanakan atau tidak, karena saya khawatir kalaupun kita perdebatkan itu ternyata pemerintah tetap melaksanakan, kita harus tetap melaksanakan juga tugas kita sebagai pendidik. Ya. Terlepas dari itu, kalau dikatakan saya secara pribadi tidak menyetujui juga proses pemerintah yang ingin mengembangkan kurikulum atau merubah kurikulum itu, tetapi dengan kesiapan yang ya sangat-sangat minim. Ya. Kemudian gambaran ini nanti sekitar tanggal 9 atau 10 April, ya, anggota DPR kita dari Komisi 10 itu akan membahas dengan pemerintah. Di situ akan dijadikan pembahasan pandangan-pandangan dari masing-masing fraksi. Tetapi yang saya pahami, masing-masing fraksi memang saat ini belum ada statement yang valid untuk apakah menolak atau tidak masalah kurikulum ini. Yang saya ketahui, kebetulan saya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu jelas-jelas menyatakan bahwa kurikulum 2013 ini ditunda. Ya. Jadi kondisi inilah yang diharapkan bahwa fraksi lain juga ikut mendukung, bahwa kurikulum ini bukan berarti kita tolak untuk digagalkan, tapi ditolak untuk ditunda pelaksanaannya sampai benar-benar pemerintah siap, kemudian juga kita sebagai guru pelaku utama itu siap untuk melaksanakan kurikulum 2013. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Mohon maaf waktunya, saya kembalikan ke moderator. Ya, teriak keras belakang. Yang penting adalah tadi bukan masalah kurikulumnya, mau seperti apapun kurikulumnya, kalau misalkan memang dari pihak gurunya sendiri sudah memiliki kompetensi, ya, apalagi tadi Bu Reta sudah bilang, kalau misalkan mutu dari gurunya sendiri sudah bagus, maka yang namanya pembelajaran strategi yang tadi sudah disampaikan oleh Biji juga itu akan terintegrasi sehingga peserta didik kita itu benar-benar bisa mencapai dari tujuan pendidikan nasional. Beri aplaus buat ketiga pembicara kita hari ini. Di sesi akhir dari moderator tadi sudah dibisikan oleh pihak panitia. Ya, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Tapi saya batasi hanya 3 penanya. Oke ya. Saya nanti serahkan masing-masing pembicara satu-satu untuk menunjuk, ya. Oke, turun dulu Pak, sabar Pak, ya. Dan masing-masing penanya nanti akan mendapatkan hadiah buku. Judulnya Pengantar Pendidikan Teori dan Aplikasi dari Pak Muhammad Suwardi, SPD. Dari penerbitnya dari Indeks, ya. Jangan lupa, ini bukunya sangat bagus banget ya. Oke, yang ingin bertanya nanti Ibu satu, Pak Lodi silakan nanti pilih satu, dan dari Bu Retno silakan pilih satu, ya. Harus
harus ini Bu, fokus Bu. Oke. Yang ingin bertanya dalam hitungan 3 silakan angkat tangannya. Belum Pak. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Oke, silakan Bu. Itu yang mana? Yang ini ya, apa yang pakai baju biru ini? Kalau dia kan? Yang ibu jilbab putih 1. Oke, Bu Retno. Yang tengah, oke Bapak itu. Oke, silakan dari panitia diberikan mic-nya untuk pertama dari Bapak ini terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mana? Cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Nama saya Muhammad Faisal. Ya sebenarnya saya independen aja, sebenarnya saya juga bukan guru sekolah, tapi saya cukup concern untuk mendidik anak-anak supaya meningkatkan taraf hidupnya, terutama di skill. Nah, yang saya mau tanyakan menyikapi dengan kurikulum ini, yang tadi saya dengar mengatakan tadi setelah anak-anak tamat sekolah begini, yang saya mau pertanyakan sebenarnya berdasarkan kurikulum dan segala macam yang kita sikapi, anak-anak belajar bahasa Inggris dari SD, SMP, SMA, gitu ya. Terus dia tamat SMA dengan saya bisa katakan lulus semua dengan nilai 70, 80, 90 ya. Tapi in fact di kenyataan di lapangan yang saya mengutip pernyataan tadi Bu itu juga kayaknya di luar kenyataan dari nilai rapot yang ada di kertas. Nah, menyikapi kurikulum itu sebenarnya gimana ya Bu ya? Ada kesalahan itu atau ada yang kekeliruannya di mana, itu yang saya mau perjelas. Sebab terus terang saya pengen concernnya itu kemana kita sebagai pengajar pendidik, kita fokus kepada kurikulumnya itu sendiri atau kepada pengembangan anaknya atau pengembangan siswa. Kita sibuk mengurusi kurikulum atau kita lebih concern untuk meningkatkan kemampuan anak. Itu yang saya sedikit pengen perjelas. Lalu kita sebagai pengajar, katakan kalau misalnya baik atau manisnya kurikulum ini diterapkan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, terutama kita sebagai ujung tombak untuk membangun bangsa kita. Apa yang harus kita lakukan untuk membangun bangsa kita, untuk peserta didik kita? Itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada penanya langsung ditanyakan kepada pokok inti pertanyaannya ya, jadi bisa menghemat waktu juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya senang banget ketemu Bu Ica, soalnya biasanya lihat tulisan di Facebook aja. Saya dulu pernah ikut seminar Bu Ica tahun 2008 tentang RSBI, dan waktu itu Bu Ica menolak, dan sekarang kayaknya kualat beneran gitu ya. Nah saya dari berkaca dari itu, saya juga tadi terbuka wawasannya dengan melihat banyak paparan-paparan. Saya setuju sekali. Sejauh mana Ibu bisa memberi masukan kepada pemerintah tentang hal ini, apalagi ada dari fraksi Komisi 10, tapi saya harapkan mungkin sepertinya PKS sendirian, saya mohon mungkin bisa diajak yang lain untuk lebih ya, saya bukan berarti saya tidak menerima juga pembaruan ya, tapi tadi kan sudah dibuka
dari Bu Ica dan Bu Retno. Saya setuju sekali. Saya mohon, saya tidak bertanya, tapi lebih kepada mendukung dan memohon, terutama yang punya kekuasaan. Kalau Bu Ica, saya minta mungkin konkretnya sejauh mana bisa menembus pemerintah untuk hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ke pertanyaan ketiga tadi. Ya, yang Bapak katakan saja Pak, mungkin biar lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyadi dari SD Negeri Balaraja 1, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, bersama 4 rekan saya dari 1 sekolah dari SD Negeri Balaraja 1, Kabupaten Tangerang. Bapak dan Ibu, kita datang ke sini, terutama kami dari SD Balaraja 1, ingin mengetahui tentang kesiapan kurikulum 2013. Ternyata pas datang ke sini kami tambah bingung, tambah risau. Bukannya tambah siap, malah ya perlu mempersiapkan lagi mencari pemberitaan ataupun informasi mengenai kurikulum baru. Ibu Retno pernah saya menyaksikan di Metro TV berdebat tentang kurikulum pro dan kontra kurikulum 2013. Perjuangannya yang begitu baik memperjuangkan pendidikan di Indonesia, dan yang ingin saya tanyakan terutama kepada para narasumber yang kurang begitu mendukung, sejauh mana menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah selain seminar seperti ini, agar lebih didengar lagi, karena UKG juga pernah diperdebatkan oleh Ibu bahwa UKG juga ditolak tapi ternyata masih berjalan. Itu. Jadi sejauh mana tentang kurikulum ini perjuangan Bapak dan Ibu untuk memperjuangkan atau penolakan terhadap kurikulum. Yang berikutnya, dalam rangka meningkatkan profesional guru, dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar, ada yang namanya sertifikasi kepada kita untuk meningkatkan motivasi agar terus meningkatkan motivasi dalam belajar, dalam rangka meningkatkan mutu. Tetapi dalam pelaksanaannya sertifikasi pun